kali ini Lina lagi ada di program Pasca Sarjana Universitas Dharma Mulia nih. Nah, kali ini Lina sudah bersama seorang wanita yang sangat hebat dan tentunya cantik banget nih. Halo, selamat siang Ibu Tama. Selamat siang. Ibu, mau tanya nih, kesibukan Ibu akhir-akhir ini apa sih? Oke. Jadi saya menyapa dulu ya. Oke, selamat siang yang sudah menonton bincang-bincang kita. Kita ini ngobrol santai saja. Jadi saya perkenalkan, tapi sebelumnya izinkan saya untuk membuka masker ya. Biar kelihatan wajahnya. Oh my god, cantik sekali. Jadi saya ucapkan terima kasih, katanya saya dibilang wanita luar biasa. Sebenarnya saya adalah wanita yang sudah biasa di luar. Bukan wanita luar biasa. Jadi saya adalah dari kampus Dharma Mulia yang saat ini memegang di program Pasca Sarjana. Jadi program Magister Manajemen. Nah, di sini saya dipercayakan untuk mengkoordinir ya di program S2 kita. Namun kampus kita sebenarnya punya semboyan kampus keren lulusan kompeten. Jadi itu yang kita akan dengungkan ya, kampus keren lulusan kompeten. Dan untuk hari ini saya ingin nanti berbincang tentang apa sih pentingnya juga kita nanti berinvestasi. Dan saya sendiri adalah dipanggil Ibu Lukoma Chandra Dewi dan saya adalah seorang dosen, namun diperbantukan untuk memimpin di program Pasca Sarjana. Dan saya juga seorang entrepreneur, ya kan. Jadi saya mengaplikasikan ilmu yang saya miliki. Kebetulan saya juga menulis beberapa buku tentang marketing entrepreneur, terus riset marketing, dan juga saya menghasilkan buku bagaimana tentang strategi marketing secara jitu. Jadi berkaitan dengan ilmu saya juga memiliki beberapa bidang bisnis, yaitu bisnis saya adalah saya punya kit kembar di bidang bakery. Terus saya juga punya Wanda Studio di bidang yaitu Hawa Gym ya, tapi namanya Wanda Studio. Saya juga memiliki EO, Event Organizer, yaitu cabang Excel Organizer. Dan kedepannya juga mudah-mudahan saya bisa menambah bisnis yang baru lagi, yaitu di bidang kesehatan. Karena kebetulan keluarga, suami, dan anak saya adalah seorang dokter. Jadi rencananya sih ngambilnya bisnis ke bidang kesehatan. Itu sekilas tentang saya. Sangat luar biasa sekali ya Allah. Hebat banget sih wanita seperti contoh ini. Gitu ya. Terima kasih. Ibu contoh itu sangat menginspirasi gitu loh. Selain menjadi seorang ibu juga menjadi seorang wanita karir yang sangat luar biasa gitu. Nah Ibu, kita langsung aja ya. Langsung ke pendidikan. Nah, menurut Ibu seberapa penting sih pendidikan itu? Apalagi kan banyak yang sekarang S2 tuh jarang ditempuh gitu loh, karena mikirnya SMA aja cukup, S1 aja cukup. Oke, jadi begini, karena saya selalu berpikir bahwa investasi yang bagus itu adalah investasi leher ke atas. Leher ke atas tuh ada beda ya, investasi leher ke atas bisa fisik, ya kan kadang-kadang saya bilang cantikan wajahmu, terus good looking dalam bentuk apakah dia pria ataupun wanita, itu investasi leher ke atas. Pada saat kamu cantik, good looking, otomatis menarik. Nah, investasi leher ke atas juga diartikan adalah investasi di pendidikan. Kenapa itu penting? Karena walaupun pengaruhnya atau efeknya tidak terlalu signifikan terhadap kesuksesan, tapi salah satu kesuksesan seseorang terletak dari pendidikannya, ya kan? Pendidikan, skillnya, dan juga attitude-nya. Jadi investasi leher ke atas dalam saat ini yaitu saya fokus ke peningkatan SDM di bidang pendidikan. Nah, kenapa pendidikan itu penting? Karena rata-rata orang yang memiliki pendidikan lebih itu biasanya mindsetnya juga otomatis berubah, ya kan? Terus lingkungannya juga berubah, terus pola pikir dan cara pandangnya juga berubah, dan salah satu juga yang ditentu adalah emosionalnya juga berubah. Makanya sebaiknya sih harusnya antara investasi tidak hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk pendidikan, karena membuat kita bisa lebih memiliki persepsi ataupun pemikiran yang nantinya bisa membuat suatu kualitas hidup lebih baik, begitu. Jadi lebih baik kayak wawasan kayak uang gitu ya. Ya, tapi harus seimbang. Kalau sekarang perlu uang gitu ya. Jadi artinya kalau dengan pendidikan
pendidikan yang lebih bagus diharapkan mampu meningkatkan secara finansial. Ya, benar. Kan mampu diharapkan ya. Walaupun nanti mungkin ada pendidikannya tinggi tapi tidak signifikan tuh pasti ada. Kan tergantung apanya, tergantung usahanya, tergantung bagaimana dia menerapkan ilmunya. Jadi tapi diharapkan dengan pendidikan yang lebih akan mampu meningkatkan suatu kualitas hidup. Benar sekali itu ya. Nah, kalau boleh tahu gimana sih profil dari pasca sarjana Universitas Mulia? Ya, oke. Terkadang saya miris kadang-kadang dengar ya, ada udah tahu nggak Universitas Mulia di mana itu? Oh. Ya kan begitu ya biasanya kayak seperti itu. Iya. Saya maklumi. Ya kan saya maklumi karena bagaimanapun karena kampus-kampus yang dikenal biasanya kampus-kampus yang sudah lama berdiri ya karena kami adalah di pasca sarjana kami selalu optimis karena mahasiswa kami sekarang sudah ada angkatan 28 ya 28 karena 1 tahun 2 kali penerimaan dan kami sudah terakreditasi B. Nah, di mana kampus kita ini satu yayasan dengan Triatma Suryajaya yang memiliki dari diploma 1 sampai juga ke S2. Jadi kami tidak hanya memiliki S2 saja, tapi dari diploma 1 yaitu di bidang hospitality, terus ada Universitas Dharma Mulia yaitu dari 12 prodi ada Fakultas Pariwisata, Fakultas Bisnis Sosial dan Humaniora dan kita termasuk di Fakultas Bisnis Sosial Humaniora. Fakultas Bisnis dan Sosial Humaniora. Namun prodinya adalah program Magister Manajemen. Nah, di mana program Magister Manajemen ini menampung dari yang tamatan prodi Fakultas Pariwisata D4 dan juga dari Fakultas Bisnis Sosial Humaniora ini dari S1 biar bisa lanjut ke jenjang S2. Namun yang program kami di program S2 ini adalah lebih banyak yang daftar ke sini itu campur-campur. Ya campur-campur artinya dari Pemkab, pegawai pemerintah, pegawai negeri, dari Pemkab Karangasem, Bangli, Tabanan, bayangin ya dari ujung timur sampai ke barat, sampai Jemberana sekarang. Wow. Ya, dan kami juga menampung dari para dosen dan paling banyak yaitu dari para pegawai hotel. Makanya kami, namun gelarnya tetap Magister Manajemen. Tapi jurusan kami yang banyak, ada jurusan marketing, ada jurusan SDM, keuangan, ada pariwisata. Nah, dan keunggulan kami di program pasca ini adalah dosen kami berkolaborasi bukan dari kampus kami saja. Kami merekrut dari kampus Udayana, dari kampus Undiknas, dari kampus Ormadewa, dari kampus Politeknik. Nah, ini yang menjadi unggulan kami salah satunya. Selain pelayanan yang kami utamakan. Gitu. Jadi udah terkenal sampai dari ujung timur ujung barat gitu ya, sampai Jemberana. Sampai Jemberana kami apalagi dengan sistem perkuliahan online sekarang masih online ya, masih sekarang. Jadi banyak sekali peminatnya. Bahkan kami satu kelas memang kami batasi karena harus kuota sesuai prokes sekarang harus 25 sampai 30 yang seperti itu. Ya. Seperti itu. Nah, untuk gimana sih caranya ibu tuh mengajak anak-anak yang udah lulus S1 gitu untuk ayo dong lanjut kuliah S2 gitu biar kamu tambah wawasan gitu. Itu gimana sih? Oke, ini yang salah satunya ya strateginya saya berkolaborasi dengan media juga. Ya kan, jadi dari media yang kita undang terus kita bincang-bincang sehingga nanti ini salah satunya medsos. Yang pertama pasti dengan medsos sekarang ini karena kita lihat bahwa sasaran kami saat ini bukan hanya baru masuk S2 itu berarti orang yang udah bekerja, orang yang udah tua bayangannya. Ternyata saya manuver lagi bahwa dengan pandemi begini banyak sekali pembelajaran saya menyasar pasar milenial. Daripada sekarang susah nyari kerja, mendingan kita investasi dulu nih, investasi sampai S2 sehingga Anda tenang untuk berperan. Nah, jadi strategi saya menggunakan medsos, berkolaborasi, medsos yang seperti saat ini ada Instagram, ada Facebook, terus kita juga ada talk show ataupun podcast nanti. Nah, ini yang saya gunakan. Nah, yang kedua, yang paling penting adalah bagaimana saya membina hubungan dengan alumni nih. Alumni, jadi student get student. Jadi alumni kalau udah bicara testimoninya lebih meyakinkan. Jadi sebenarnya kampus kami mendapatkan mahasiswa kebanyakan dari alumni. Ya, jadi alumni yang merasakan hal positif di sini, ya kan kuliah yang kolaborasi antara praktek dan teori itu seimbang. Karena kami tidak hanya di kelas saja, jadi banyak kan juga kami study visit,
menengok usaha yang sudah jadi, karena kan di dalam S2 programnya kurikulum how to do, bukan sekedar how to know, tapi bagaimana mengaplikasikan ilmu. Jadi kami ajak ke lapangan dan komentar mereka sangat positif. Jadi lebih banyak lah kita mengenal lingkungan kita. Itu yang pertama dengan media sosial, yang kedua yang paling penting adalah dengan para alumni yang memang sudah berhasil. Salah satu alumni kita adalah Bupati Lumbung, terus Bupati yang sekarang Bupati Tabanan. Wow. Nah, itu alumni kita ya. Sudah bisa bekerja dan memang benar-benar duduk di pemerintahan dan jadi pemimpin. Terus alumni kita kebanyakan GM, salah satu GM kita Maha yang kayak seperti itu, yang memang, dan itu testimoninya yang lebih bagus harusnya kita, mereka yang merekomen untuk kita. Saya sangat terbantu dengan alumni itu. Nah, namun strategi yang kita selanjutnya juga kita memberikan subsidi, ya kan? Ada subsidinya. Ada subsidi di masa pandemi ini, benar-benar saya berikan subsidi sampai bulan Agustus loh. Jadi subsidi karena kepedulian kita akibat COVID, bagaimana orang biar tetap bisa kuliah, terutama yang bekerja di hospitality nih. Jangan sampai COVID terus berpikiran selalu negatif dan ada hal positifnya. Nanti dengan kuliah dapat subsidi sebanyak 4 juta loh ya. 4 juta. Dan dengan sistem pembayaran yang tidak harus cash, jadi bisa dengan cicil, ya kan. Dan itu bagi kami, itulah cara kami memberikan bantuan kepada orang-orang yang ingin kuliah tapi dalam keadaan COVID seperti ini. Wah, sangat baik, mulia banget ya gitu. Dan kalau misalkan orang-orang mau mendaftar tuh gimana sih? Ya, kalau mendaftar di kampus pasca, terutama pasca Universitas Dharma Mulia, kalau saat ini memang kita menggunakan link ya. Namun saya sangat mudah bahwa cukup dengan kirim KTP, jangan cukup dengan kirim KTP saja di kampus kami, dan itu sudah ada di IG kami yaitu Pasca Sarjana Untrim, dan juga ada di FB kami. Jadi kami sangat cepat meresponnya. Ya, jadi cukup, dan itu sudah ada linknya juga pendaftarannya di website kita. Jadi gampang dan dimudahkan Ya, gitu ya. Kalaupun nanti bagi bapak-bapak yang mungkin yang bukan orang milenial, ya kan? Jadi yang umurnya 60 ke atas, jangan khawatir tentang penggunaan teknologi. Kami bantu, makanya dengan mudah kirim KTP dan kami akan proses pendaftaran. Karena banyak juga bapak-bapak yang kesulitan untuk mendaftar lewat teknologi itu. Jadi nggak usah khawatir deh, kami akan membantu. Apalagi di kuliah daring nih, kuliah daring tuh kami bantu sampai membuat aplikasinya di handphone. Jadi biar bapak tinggal klik udah langsung kuliah. Jadi yang gaptek ini nggak usah khawatir, kami ada memang untuk menyelesaikan masalah Anda. Oh, keren banget rekannya. Nah, ini seru sekali ya ngobrol-ngobrol sama ibu yang sangat hebat, luar biasa, dan tentunya sangat menginspirasi kita semua. Jadi ibu terima kasih banyak. Ibu saat ini sibuk nggak sih? Ya, soalnya kebetulan ini kan mengejar target karena mau acara wisuda. Jadi harus target bulan Juni harus menyelesaikan bimbingan. Jadi dan tahun ini harus mau wisuda 100 orang. Wow. Untuk pasca sarjananya Pasca saja. sarjana saja. Iya, 100 orang. Jadi 100 orang di program MM yang harus diwisuda di bulan Agustus. Jadi ini bimbingan, proses, administrasi harus semua clear di bulan Juni. Jadi waktunya memang harus tersetting untuk itu. Jadi lagi semangatnya nih sekarang ya, 100 orang. Iya, apalagi libur lebaran nih, Libur jadi lebaran. biar bisa. Jadi kami selalu melayani, bahkan kami siap melayani, kan kita buka Senin sampai Jumat. Bahkan ada yang datang hari Sabtu, kami pun siap melayani, asal tinggal telepon. Dimudahkan deh pokoknya. Dan 24 jam. 24 jam. Saya 24 jam, asal saya tidak tidur. Jangan ragu menghubungi Jangan Ibu ragu. Chandra gitu ya. Jadi Ibu terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah menginspirasi teman-teman Diary. Nah, sampai jumpa lagi Ibu. Kita undur diri ya. Boleh nggak saya menyampaikan Boleh dong, sesuatu boleh. gitu ya? Untuk adik-adik, rekan-rekan ataupun masyarakat luar, jadi untuk saat ini bahwa pandemi memang membuat kehidupan kita sedikit terganggu. Tapi ambil hikmahnya, tetaplah fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Jadi solusinya adalah bagaimana kita pengembangan diri kita untuk mencari kehidupan yang lebih baik, dan tetaplah bersemangat. Nah, itu pesan Ibu Chandra nih buat kalian semua ya. Jadi Ibu boleh Oke. kita undur diri ya, sobat-sobat Diary. Oke, terima kasih. Terima kasih.